Kalau kita membaca silsilah Nabi Muhammad, itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tidak disebutkan satu-satu. Kama shallaita ala Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara sekalian, hari ini tanggal 3 karena kita sedang cuti dan kita terus bergerak menjalankan program yang telah kita gariskan. Saudara-saudara, Jumat yang lalu kita musyawarahkan tentang ambilan tanah yang di Pantura yang antara Diansari dan Singgalang. Kita tetapkan dalam musyawarah kita perlu ambil dengan harga yang kita sepakati. Ternyata hari Jumat kita ketok palu, kita ambil. Kemudian hari Sabtu dan Ahad kita nego dengan yang punya sampai selesai dengan harga 25% di bawah yang kita ketok palu dalam musyawarah. Itu kurang lebih 28.000. Masih ada kurang lebih 14.000 lagi milik 2 orang. Jadi yang milik 1 orang 28.000, yang milik 2 orang 1 sudah ketemu kurang lebih 7.000, yang 1 lagi belum ketemu. Walhasil sudah terkuasai hampir 100%. Nah, di situ tinggal kita membuat gambar yang rinci, peruntukan dan lain-lain. Insya Allah tempat itu kita jadikan tempat berlabuhnya perahu-perahu kita yang telah kita buat. Jadi perahu kita nanti berlabuh tidak di tengah laut, tapi daratan yang kita miliki itu kita jadikan tempat pelabuhan. Kalau saudara melihat Tanjung Priok, di sana ada menjorok ke dalam, bukan menjorok keluar tapi menjorok ke dalam, sehingga kapal-kapal berlabuh di situ. Jadi sangat bagus karena kita berada di jalan utama dan panjang daripada tempat kita itu adalah 40 meter ditambah 130, kemudian ditambah 82, kemudian ditambah 80. Itulah panjang daripada lokasi yang 0 jalan raya dan 0 laut itu.
Kemudian lebar dari jalan raya menuju laut 200 meter. Ini sangat bagus dan sudah kita mulai penerapan dan lain-lain. Saudara-saudara, itu mudah-mudahan bisa kita selesaikan segala sesuatunya di tahun 22 ini, sehingga 23 nanti kita sudah menggarap yang lebih besar lagi, yakni yang 200 plus 160 hektar. Alhamdulillah. Dalam kesempatan ini, dalam musim liburan ini, mari kita mentadabbur. Tadabbur itu tafakkur. Tafakkur itu kaitannya dengan mentafsir. Mentafsir itu hal yang digunakan adalah al-fikru wa tadabburu. Nah, semua kejadian itu punya makna, dan makna itu bisa dicari melalui tafsir. Nah, tafsir itu yang mencari adalah pikir dan tadabbur. Saudara, dalam iman kita punya titik keimanan kepada para nabi. Yang kita pahami dari nama-nama nabi itu ada 25. Ada nabi yang fungsinya nabi, ada juga yang berfungsi sebagai rasul. Biasanya rasul itu pembawa risalah, dan nabi itu pembawa nilai keagamaan, nilai keyakinan. Maka nabi itu ada yang membawa risalah untuk alam semesta sebagai rasul, dan ada nabi yang hanya untuk diri dan lingkungannya dan bukan menjadi pembawa risalah. Mengimani Nabi Muhammad terus ke atas. Kalau kita balik, setelah Muhammad kita imani, kemudian Isa, kemudian Yahya, dan terus ke atas sampai ketemu Adam. Di situ kita dipahamkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Untuk umat beriman ini ada contoh yang baik dari pembawa risalah Allah. Kita membaca Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Engkau diutus hanya untuk membawa risalah, yang risalahnya itu sebagai rahmatan lil alamin, membawa risalah rahmatan lil alamin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan risalah-risalah para rasul yang lain. Kemudian doa yang diberikan kepada kita oleh Rasul Muhammad dalam kenabiannya, itu kita dihubungkan kepada siapa yang harus diberikan ikatan para rasul itu.
tatkala Nabi Muhammad ditanya bagaimana kita berselawat padamu ya Rasulullah, maka suruh mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Nah, mengapa hanya Ibrahim? Wa ala ali Ibrahim, tidak disebutkan alinya. Ini apa kaitannya? Kalau di dalam Injil Nabi Isa itu silsilahnya Isa, kemudian Daud, kemudian Ibrahim. Kalau kita membaca silsilah Nabi Muhammad itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tidak disebutkan satu-satu. Kama shallaita ala Ibrahim. Jadi kalau Nabi Isa kaitannya ada Daud, Nabi Muhammad kaitannya kepada Ibrahim saja. Jadi tidak terputus. Maka mengapa begitu? Millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadza. Dari sinilah, dari Ibrahim inilah yang membawakan nama kepada keimanan kita, kepada tingkah laku kita yang dinamakan Muslim dulu dan kini. Saudara-saudara, kalau dibaca seperti itu, kaitan Ibrahim alaihissalam sebagai Abul Bashar kepada Nabi Muhammad, kemudian kita masuk kepada Nabi Isa, juga kepada Ibrahim alaihissalam walaupun diselang kepada Daud. Kemudian orang-orang Yahudi ya tentunya kepada Daud, kemudian masuk kepada Ibrahim alaihissalam. Inilah suatu kesatuan umat yang beragama dari millah Ibrahim yang kemudian menjadi Yahudi, kemudian menjadi Nasrani, kemudian menjadi Muslim, dan tidak menutup kemungkinan Majusi pun sebagai agama yang kaitan pada Ibrahim alaihissalam, sekalipun tidak dijelaskan secara detail, dan lain-lain agama. Tapi yang jelas tiga agama besar inilah yang menjadi hubungan dan yang terjadi hubungan kepada Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam membawa ajaran tauhid, membawa ajaran tauhidullah, membawa ajaran keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa, yang wujudnya adalah Allah. Saudara-saudara, dalam perjalanan sejarah, mengapa bisa terjadi ada semacam pertikaian di dalam beragama? Ini adalah perjalanan sejarah yang masing-masing umat beragama ini terkadang ingin menampilkan keimanannya secara sepihak. Andainya umat manusia ini masing-masing berpegang pada ajarannya dan tidak menyerang pada ajaran yang lain, dia akan ketemu di ujung, yakni ajaran bapak manusia yang namanya Ibrahim, yang intinya adalah tauhid. Saudara-saudara, dalam kehidupan semakin modern seperti hari ini, manusia yang gampang sekali menyampaikan unek-uneknya, baik itu positif maupun negatif, yang dipertontonkan dalam bentuk kebebasan,
Hari ini yang terjadi umat beragama, coba tengok di dalam media sosial, betapa hebatnya bertikai orang beragama A bertikai dengan yang beragama B, yang mengatakan diskusi tapi pertikaian yang tidak akan ketemu ujung. Nah, di sini kita diberi satu pegangan. Innama bu'istu bil hanifiyatis samha. Kita atau kami, aku diutus dengan membawa ajaran yang hanif, yaitu ajaran tauhid dan as-samha. As-samha itu adalah sifat tasamuh, yang kata orang hari ini toleran, yang kata orang dulu ya wis agamamu agamamu, agamaku ya agamaku, ora perlu saling nesu. Nah, itu inti daripada sikap tasamuh. Innama bu'istu bil hanifiyah as-samha. Aku dibekali sebagai pembawa risalah yang membawa ajaran tauhid dan toleran. Saudara-saudara, semboyan toleran sudah kita pancangkan di prasasti. Kemudian semboyan toleran sudah kita dengungkan seperti hari ini dan seterusnya. Namun itu tidak cukup, karena toleransi itu bukan dengungan dan bukan tulisan. Tasamuh itu adalah kelakuan. Kelakuan itu bukan yang terfikirkan dan bukan yang tersirat di dalam sanubari kita, tapi terjalankan, teramalkan dalam bentuk perbuatan. Jadi kalau kita sudah bisa berbuat yang orang mengatakan seperti itu dengan sikap keimanannya, dan kita bisa menyikapi, ya wis, imanmu seperti itu, imanku seperti ini, dan bisa berjalan berdampingan, itulah toleransi. Jadi tidak cukup, tapi itu perlu, karena nanti orang membaca di prasasti, terdetik dalam hati ingin untuk menjalankannya. Jadi toleransi itu gampang diucap dan juga gampang dilaksanakan kalau mau, nggak ada yang sulit. Kata orang Jawa, ya wis jarke, ya wis ben, kaya ngono, wis ya ngono, imanmu kaya ngono, ya ngono, wis ora apa-apa, imanku kaya ngene. Ternyata toleran juga bukan antar agama. Dalam orang beragama saja, satu agama, diperlukan toleransi tinggi. Bukan toleransi tinggi dalam satu agama. Dahulu, saudara-saudara, entah sekarang masih ada apa enggak, dulu itu gampang sekali orang menjadi musyrik. Gampang sekali orang dicap masuk neraka karena bid'ah. Gara-garanya sedikit sekali. Baca la ilaha illallah alias tahlilan saat kematian, entah itu hari ketiga, entah itu hari ke-7, entah hari ke-40. Baca la ilaha illallah, tahlil, katanya bid'ah. Terus definisi bid'ah itu dolala, natijah dolala, benar. Loh,
maca donga la ilaha illallah kok mlebu neraka. Dulu itu, mungkin sekarang udah nggak ada itu. Kalau ada, ya masya Allah. Padahal orang datang, saya yakin kepada Islam. Gimana caranya? Disuruh mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian wafat, dakhalal jannah. Nah ini yang kelakuannya hari-hari tahlilan. Karena tahlilan itu dikatakan bid'ah, kok mlebu neraka? Nah ya begini, ini harus kita tampil dengan toleran. Yang tafsirnya tinggi, yang tadaburnya tinggi. Nah ini tadi karena apa bid'ah, kullu bid'atin dolalah, kullu dolalatin finnar. Yang kena siapa? Yang kena yang moco la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tafsir apa itu yang bisa menerima itu? Akal sehat siapa yang bisa menerima itu? Nah, akalnya orang yang ta'assub golongannya. Maka ta'assub golongan yang seperti itu harus kita luruskan. Mas, sampean itu di mana? Orang baca la ilaha illallah kok terus tempatnya neraka. Coba sampean pikir. Nah, saudara-saudara, mengendorkan apa namanya sepaneng yang bid'ah seperti tadi itu perlu pemikiran yang jernih dan merdeka. Jernih dan merdeka. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.